kebajikan itu juga ditunjukkan dalam bentuk beribadah, dalam bentuk akhlak, yaitu wa qamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, tunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, memenuhi janji apabila berjanji, was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, yaitu sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita ingin lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana kita memperlakukan anak yatim. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang. Siapa saja memerlukan perlakuan kasih sayang dari orang lain. Istri ingin disayang oleh suami, suami ingin disayang oleh istri, anak ingin disayang oleh orang tua ingin disayang oleh anak, kakek nenek ingin disayang oleh cucu, cucu juga ingin disayang oleh kakek nenek. Begitulah seterusnya. Binatang juga ingin diperlakukan dengan kasih sayang. Oleh karenanya, anak yatim ini juga harus kita perlakukan dengan kasih sayang, yang di dalam hadis sebelumnya sudah kita kemukakan tentang mengusap kepala anak yatim sebagai ekspresi dari kasih sayang kepada mereka. Jadi diusap anak yatim itu kepalanya, jangan dijitak. Yang kedua adalah menafkahi. Orang butuh makan, butuh minum, berpakaian, bertempat tinggal, maka nafkahi anak yatim itu. Sehingga kalau misalnya ada seorang bapak sudah meninggal, dia meninggalkan seorang istri dan anak, lalu si istri itu, si ibu itu tidak bekerja, maka bantu untuk sehari-hari kehidupan dia dengan anaknya. Itu bagus. Jangan setahun sekali, santunan yatim setahun sekali. Hidupnya tidak setahun sekali, hidupnya tiap hari. Sehingga perlu kita perhatikan dengan berbagai macam cara yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu disebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi yang namanya kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Jadi ini namanya kebajikan dalam akidah. Orang harus punya kebajikan dari sisi akidah, memiliki keimanan yang benar, yaitu kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Untuk itu maka kita harus pelajari akidah itu agar keimanan kita benar. Lalu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina wa fir riqab. Ini namanya kebajikan dalam amal,
kebajikan dalam amal. Di antara contohnya adalah memberi harta yang dicintainya, kasih harta yang kita masih cinta. Kadang-kadang orang ngasih harta tapi dia sudah nggak cinta. Punya pakaian dibagi orang. Kenapa dibagi orang? Daripada nyempit-nyempitin lemari. Dia udah nggak suka. Punya makanan dikasih orang. Kenapa dikasih orang? Kalau nggak dikasih sekarang, besok mah udah basi. Jadi dia ngasih orang bukan karena mau ngasih, tapi daripada basi. Itu namanya memberikan yang dia sendiri sudah tidak suka. Nah, kepada siapa? Kepada kerabat. Berbagilah kepada kerabat, kepada keluarga, kepada famili. Jangan pelit kepada kerabat. Lalu kepada siapa lagi? Anak yatim. Jadi berbagi kepada anak yatim. Mau bagi makanan boleh, bagi pakaian boleh, bagi uang boleh. Berbagi kepada anak yatim. Terus kepada orang-orang miskin. Terus kepada musafir. Orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, kehabisan perbekalan. Nah, itu musafir. Dan orang yang meminta-minta. Yang minta-minta. Tapi minta-minta itu betul-betul memang terpaksa. Kalau sekarang kan orang banyak yang minta-minta tapi menjadi profesi, menjadi pekerjaan. Minta yang memang terpaksa. Dan dia minta itu sekedar untuk kebutuhan makan misalnya. Makan berapa biayanya? 20.000. Untuk itu dia meminta biar supaya bisa makan. Udah dapat 20.000 berhenti dia. Nah, kalau pengemis bagaimana? Wah, kantongnya, sakunya udah penuh, masih terus. Nah, gitu. Kalau orang kerja sampai jam 5, oh dia sampai malam masih saja mengemis. Itu kepada orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Nah, selanjutnya kebajikan itu juga ditunjukkan dalam bentuk beribadah, dalam bentuk akhlak, yaitu wa qamas shalah, mendirikan sholat, wa ataz zakah, tunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, memenuhi janji apabila berjanji, was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, yaitu sabar, sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dalam peperangan. Orang harus punya kesabaran. Kalau sudah begitu, ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang takwa. Jadi kepada anak yatim kita seharusnya memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Ini semua dalam lingkup menafkahi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersikap adil dan manusiawi. Kepada anak yatim kita harus berlaku adil dan perlakukan dengan sebaik mungkin secara kemanusiaan. Maka ketika ada orang mau menikah, dulu ada orang mau menikah kepada anak yatim, terus dia nggak mau bayar mahar, nggak mau bayar mas kawin. Udah nggak usah pakai mas kawin sama anak yatim ini. Nggak begitu. Nikah sama siapa juga harus menggunakan membayar mas kawin. Maka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, hak perempuan yatim,
bila mana kamu mengawininya, maka kawini saja perempuan itu yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Artinya apa? Kamu mau kawin sama siapa saja silahkan, mau 2, mau 3, mau 4 boleh, tapi pasti dimintai mahar, dimintai mas kawin. Jangan kalau nikah sama anak yatim nggak mau dikasih mahar. Itu namanya tidak adil, itu zalim. Maka kawinilah seorang saja. Jangan kalau sama anak, kalau yang bukan yatim kasih mas kawin, kalau nikahnya sama yatim nggak dikasih mas kawin. Nah, itu nggak boleh begitu. Jadi berlaku adil dan manusiawi kepada anak yatim itu. Mudah-mudahan ini memperjelas buat kita semua bagaimana kita memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.